Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ila akhir ayat. Pemirsa El-Sinta TV di seluruh penjuru dunia yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas terkait dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Tentunya mungkin kita bertanya-tanya, apakah yang menyebabkan orang-orang yang beriman itu bahagia? Nah, inilah nanti yang akan kita jelaskan. Pemirsa rahimakumullah, ketika kita melihat bagaimana manusia mendefinisikan bahagia, ya, bagaimana orang-orang mendefinisikan bahagia, tentunya memang bahagia itu sulit untuk diungkapkan. Tapi yang jelas bahwa orang yang bahagia itu tentu dia mempunyai pancaran aura-aura positif. Ini orang yang bahagia. Nah, kalau kita melalui pendekatan Al-Quran misalnya, nah, orang-orang yang bahagia itu yaitu orang yang beriman. Nah, seperti yang kita bacakan dalam surah Al-Mu'minun tadi. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Nah, kenapa pemirsa rahimakumullah hanya orang yang khusyuk yang mendapatkan kebahagiaan? Karena sejatinya orang yang khusyuk itu yang dikatakan menjadikan sholatnya itu penting, bahkan kebutuhan dalam hidupnya. Kalau belum khusyuk, boleh jadi sholatnya masih bermasalah. Apa masalahnya? Boleh jadi bukan hanya menjadikan sholat sebagai kebutuhan dalam dirinya, dalam artian penting menjadikan sholat dalam hidupnya, tapi kalau dia punya prinsip yang penting sholat, ini artinya sholat asal-asalan. Kalau hanya sholat asal-asalan, tentu jauh dari khusyuk. Dan orang yang tidak khusyuk ini bahkan di warning dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian, kata Allah, siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka bagi mereka yang melakukan salat. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka yang lalai. Kenapa? Ada sahun dalam salatnya. Lalai ia melakukan salat. Jasadnya memang melakukan salat, tetapi hatinya, pikirannya mengawang-awang kemana-mana. Teringat pekerjaan, teringat tugas yang belum kelar, teringat ini macam, sehingga mulai dari rakaat pertama dari salam, dia hanya jasadnya yang sholat, tapi pikirannya bekerja kemana-mana. Maka ini di warning, sangat diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai sholat kita lalai. Kenapa? Karena memang orang yang khusyuk itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Dan orang-orang yang bahagia itu tentu hanya milik mereka yang pandai bersyukur. Nah, kenapa kita katakan orang yang bahagia itu hanya orang yang bersyukur? Karena orang yang bersyukur erat kaitannya dengan orang yang bahagia. Kenapa demikian? Karena ketika
kita mampu mensyukuri nikmat Allah, maka disitulah timbul rasa bahagia, rasa ketentraman dan kedamaian, ketenangan dalam hati. Nah, coba kita rasakan, ketika kita merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, disitulah kita bahagia. Tapi ketika kita menggerutu, kecewa dengan apa yang kita dapatkan, disinilah awal kegelisahan, gundah gulana, merana kalau istilahnya ya, gegana, gelisau, galau, merena. Nah ini, kenapa bisa demikian? Karena tidak mampu mensyukuri nikmat. Maka ada satu resep yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya kita menjadi orang yang bahagia. Apa kata beliau? Unsuru asfala minkum wala tanzuru fawqakum. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang di atasmu status sosialnya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita melihat makna dari pesan tersebut, kalau kita melihat orang yang di atas kita, kita akan muncul rasa apa? Rasa tidak bersyukur, sehingga kecewa dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kecewa. Maka bagaimana untuk memunculkan rasa syukur itu? Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Nah, niscaya ketika kita bersyukur, ketika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya memang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau ingin menghitung besar dan luasnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka pantas dan wajib kita syukuri. Dan toh juga ketika kita bersyukur, kata Allah di surah Luqman, kita bersyukur kepada diri kita sendiri. Dan kalaupun kita ingkar, kufur, tentu itu juga Allah Maha Kaya dan Maha Bijaksana. Demikian sementara, akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana pemirsa El Sinta TV. Akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami dalam kajian keislaman ini. Tema kita terkait dengan kebahagiaan orang-orang yang beriman. Tadi di segmen yang pertama kita sudah menjelaskan siapa mereka yang akan beroleh kebahagiaan. Ya tentu mereka yang bersabar dan mereka yang bersyukur. Nah, siapa mereka yang bersyukur itu? Tentu mereka yang berterima kasih kepada nikmat Allah. Banyak juga orang yang diberikan oleh Allah nikmat, tetapi mereka tidak berterima kasih. Mungkin jamaah bertanya, apa tandanya mereka berterima kasih? Dan apa tanda mereka yang tidak berterima kasih? Orang yang berterima kasih dengan nikmat Allah, tentu dengan nikmat itu ia beribadah kepada Allah. Nah, ketika menjadikan nikmat, kita bekerja sehari-hari, pagi, bahkan ada yang berangkat pagi buta dan pulang malam. Tentu untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kita berusaha semaksimal untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Dan sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah apa? Kita pergunakan rezeki yang Allah berikan itu untuk bisa beribadah dengan sempurna kepada Allah. Maka ini sejatinya tanda syukur orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak mensyukuri, tidak berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan, tentu mereka yang mempergunakan rezeki itu untuk berpoya-poya, melakukan hura-hura, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, dalam surah Luqman yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ketika Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada anaknya, yang pertama Luqmanul Hakim memberikan hikmah, yaitu tentang tauhid kepada anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atainal Luqmanal hikmata anishkur lillah
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, bahwa meyakini dengan sepenuh hati, berterima kasih kepada Allah. Nah, ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, karena sesungguhnya ketika engkau bersyukur, itu sejatinya bersyukur untuk dirimu sendiri. Kalau engkau kufur, ingkar dari nikmat Allah, maka itu adalah Allah Maha Kaya atas segala sesuatu. Maka yang pertama itu diajarkan oleh Luqmanul Hakim supaya pandai bersyukur atas nikmat Allah. Di sini adalah makna tauhid yang sangat dalam. Maka pantaslah kebahagiaan, kesenangan, ketenteraman dan kedamaian itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersyukur. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang pandai berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Nah, maka dari itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bahagia? Oh, itu kan kalau rezeki. Bagaimana kalau misalnya kita mendapat musibah, Pak? Tentu tidak ada yang Allah jadikan itu hanya percuma belaka, tidak ada. Kalau misalnya kita diuji, wah ini seakan-akan ujian berat sekali. Bagaimana kita mau bersyukur ujian begini datang bertubi-tubi? Kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kamu melainkan sesuai dengan kemampuanmu, kata Allah. Maka jangan sedih, jangan kecewa. Wah ini ujian datang terus-menerus ini. Jangan-jangan Allah murka ini. Belum tentu saudaraku. Boleh jadi Allah ingin memuliakan saudara lewat ujian-ujian itu. Bukankah tadi sudah dijelaskan Allah dalam penghujung surah Al-Baqarah? Allah tidak akan menguji seseorang hamba itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian misalnya, wah saya ini merasakan kehidupan yang sulit sekali. Hari-hari jangankan untuk beli ini beli itu, kebutuhan sehari-hari sulit. Ingat saudaraku, Allah berjanji. Yang ketika Allah berjanji tidak akan mungkin mengingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ada di sini dua kali, artinya taukid, penekanan, yang mana Allah setiap Allah memberikan kesulitan, Allah siapkan dua, bahkan berlipat-lipat kemudahan bagi mereka yang sabar menghadapi ujian itu. Maka sejatinya orang-orang yang beriman tentu dia mau dia diuji dengan kebahagiaan, dengan kesengsaraan, ia senantiasa bersyukur. Wah, tapi memang berat. Kalau mensyukuri nikmatnya Allah berikan itu sesuatu hal yang tidak sulit. Tapi kalau menjadikan ujian dan ujian demi ujian dan ujian itu menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat Allah, ini yang berat. Nah, dalam surah Al-Baqarah kembali Allah ingatkan kita. Wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kata Allah, apa-apa yang kamu benci itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula apa-apa yang kamu sukai itu adalah jelek bagimu. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui, kata Allah. Demikian sementara pada segmen ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama saya Dr. Chandra setelah yang satu ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita masih bisa melanjutkan di segmen yang terakhir ini. Mudah-mudahan pemirsa tetap setia untuk bisa menyimak apa-apa yang akan kita sampaikan ini. Terkait dengan kebahagiaan tadi, memang kebahagiaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kenapa kita katakan kebahagiaan? Karena yang bisa mendatangkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nazzala sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi nazzala ala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, lagi-lagi tadi kita sudah menjelaskan dalam segmen sebelumnya, siapa mereka yang mendapatkan ketenangan. Jadi kalau diuji oleh Allah dengan kesulitan, dia tenang. Diuji dengan kebahagiaan, dia juga tidak merasa merasa tenang. Yang intinya, diuji dengan kebahagiaan, dia tenang, bersyukur. Diuji dengan kesulitan, kesengsaraan sekalipun, ia juga tenang dengan membuktikan ketabahan dan kesabarannya. Maka ada sebuah syair yang menurut saya sangat bagus sekali ya. Dan ini patut kita renungkan. Yang kira-kira begini syairnya. Betapa indahnya kehidupan orang-orang yang beriman. Segala yang terjadi di dalam dunia ini bagi mereka adalah tidak ada yang merugikan. Ini orang yang beriman. Nah, tentu liriknya dibuat dengan musik ini tentu lebih bagus ya. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu tidak ada yang merugi dalam hidupnya. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama kita. Nah, mereka yang senantiasa istiqomah, senantiasa berpegang di jalan yang Allah ridhoi, dan tidak pernah gentar, takut dengan kemiskinan, tidak. Kenapa? Karena mereka yakin dengan firman Allah, bahwa orang-orang yang bertakwa itu siap diuji. Diuji dengan kebahagiaan, oke. Diuji dengan kesulitan, oke. Bahkan sekalipun dengan peperangan diuji, mereka siap menjadi orang yang nomor satu untuk membela Islam. Ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang sabar dalam kesulitan. Bil ba'sa, sulit. Wad-dharra, dan kepayahan. Sudah sulit, payah lagi. Nah, ini artinya kesulitan yang tertimpa-timpa. Kesulitan yang sangat. Wahinal ba's, bahkan dalam peperangan sekalipun mereka bersabar. Ulaika alladzina shadaqu, kata Allah. Mereka inilah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa pastinya mau senang, mau sulit, selalu bahagia, selalu bersyukur. Maka sebagai closing statement, sebagai kunci daripada kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersyukur. Kebahagiaan hanya dimiliki oleh mereka yang pandai bersyukur. Dan bersyukur ini diajarkan dalam agama kita, yakni qanaah, merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan itulah kita akan bahagia. Dan ingat, ketika kita tidak bersyukur walaupun nikmat sekecil apapun, itu hanya membuat kita sengsara, membuat kita gelisah, dan yang timbul adalah buruk sangka kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan dan keistiqomahan di jalan yang Allah ridhoi. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, menjadi hamba-hamba yang diberikan dalam hati kita sakinah di dalam hati orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ketenangan tersebut. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.